Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Ustazah dengan materi matematika. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan matematika dengan materi sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat dan teliti. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan penjumlahan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menemukan sifat pertukaran dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan sifat pertukaran dari soal cerita dengan teliti. Nah, mari kita simak. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Nah, berikut adalah contoh sifat pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Berikut ini contoh soalnya. 40 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 40. Hasilnya sama-sama 90. 40 ditambah 50 itu hasilnya 90. 50 ditambah 40 hasilnya juga 90. Benar sekali. Kemudian yang bawah, 35 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 35. Hasilnya sama-sama 55. 35 ditambah 20 sama dengan 55. 20 ditambah 35 hasilnya juga sama 55. Mudah bukan? Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Perhatikan contoh soal berikut ini. 400 ditambah 550 sama dengan 550 ditambah 400. 400 ditambah 550 hasilnya 950. Nah, sama juga dengan 550 ditambah 400 hasilnya juga 950. Sekarang yang bawah, 350 ditambah 600 sama dengan 600 ditambah 350. Hasilnya 350 ditambah 600 sama dengan 950. 600 ditambah 350 hasilnya juga sama 950. Bagaimana? Kalian sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin jika kalian sudah paham. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Penggunaan sifat-sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan
dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Berikut ini contoh soal cerita. Perhatikan, Syahrul memiliki 330 butir kelereng yang diletakkan di dalam plastik. Aska memiliki 220 butir kelereng yang diletakkan di dalam kotak. Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng Syahrul dan Aska? Nah, untuk kali ini kalian harus menjumlahkan. Jumlahkan 330 ditambah 220 sama dengan berapa jawabannya? 550. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan cara susun pendek. Kalian masih ingat ya cara mengerjakan soal penjumlahan dengan susun pendek? Nah, hasilnya berapa ini tadi? 550. Jumlah kelereng Syahrul dan Aska 550 butir. Nah, sekarang jika soalnya, jika tempat menyimpan kelereng Syahrul diletakkan di dalam kotak, kemudian kelereng Aska diletakkan di dalam plastik, berapa jumlah kelereng Syahrul dan Aska? Sekarang kita balik, 220 ditambah 330 sama dengan, hasilnya sama ya, 550. Jadi jumlah kelereng Syahrul dan Aska 550 butir. Hasilnya sama ya antara soal pertama dan soal kedua. Nah, jadi 330 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 330. Hasilnya berapa? 550. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya? Anak-anakku semuanya, itu tadi materi singkat yang dapat Ustazah sampaikan. Untuk tugas hari ini, kalian bisa mengerjakan LKS halaman 10. Nah, soalnya tentang selesaikan soal cerita berikut ya, halaman 10 yang paling bawah itu. Nanti kalian bisa mengerjakan di buku tugas, soalnya tidak perlu ditulis, jawabannya saja nggih. Nah, sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.